Pemirsa, siang kita awali dengan informasi Iran resmi memiliki pemimpin baru, Mojtaba Khamenei, yang dipilih melalui pemungutan suara oleh Majelis Ahli. Mojtaba sendiri merupakan anak dari Ayatullah Ali Khamenei. Warga di Teheran, Iran meneriakkan slogan dukungan kepada pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei. Mojtaba resmi menjadi pemimpin baru Iran menggantikan Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba menjadi pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran melalui pemungutan suara yang disebut sebagai keputusan konklusif. Mojtaba sendiri merupakan anak atau putra kedua dari Ali Khamenei. Massa yang berkumpul juga ikut mengibarkan bendera Iran sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap pemimpin baru Iran. Massa juga berkumpul sekaligus untuk mengecam Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, warga di Teheran, Iran meneriakkan slogan dukungan mereka terhadap pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei. Mojtaba resmi menjadi pemimpin baru Iran menggantikan Ayatullah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba pun menjadi pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran melalui pemungutan suara yang disebut sebagai keputusan konklusif. Mojtaba sendiri merupakan anak atau putra kedua dari Ali Khamenei. Massa yang berkumpul juga ikut mengibarkan bendera Iran sebagai bentuk solidaritas dan juga dukungan terhadap pemimpin baru. Massa juga berkumpul sekaligus untuk mengecam Amerika Serikat dan juga Israel. Pasukan Amerika Serikat yang tergabung dalam operasi Epic Fury menyerang target militer dan infrastruktur di sejumlah lokasi di Iran. Komandan Pusat Amerika Serikat CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, mengatakan bahwa pesawat pembom B-2 Amerika Serikat telah menjatuhkan puluhan bom penetrator seberat 1 ton. Serangan ini menargetkan peluncuran rudal balistik Iran yang berada di dalam tanah. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, invasi militer Amerika Serikat di Iran ini diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Caroline juga mengklaim bahwa pasukan Amerika Serikat menenggelamkan lebih dari 30 kapal dan 200 target di Iran. Sedangkan Presiden Donald Trump bersumpah akan menghancurkan industri rudal Iran. Pemirsa, militer Israel merilis serangan ke Bandara Mahrabat di Teheran, Iran pada Minggu dini hari. Serangan tersebut dilakukan Israel guna menyerang komplotan militan yang mendukung pergerakan Iran. Bandara Mahrabat menjadi sasaran rudal Israel yang terekam melalui video milik warga Iran. Api dan asap tebal terlihat di atas Bandara Internasional Teheran, Iran. Bahkan selain serangan terhadap kilang minyak Iran, militer Israel juga akui menyerang Bandara Mahrabat. Bandara Internasional Mahrabat merupakan salah satu dari 2 bandara di Teheran, Iran. Bandara Mahrabat juga digunakan untuk mengangkut senjata ke kelompok-kelompok militer yang didukung Iran di seluruh Timur Tengah. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan rudalnya ke Israel. Operasi serangan Garda Revolusi Iran melibatkan serangan gabungan drone dan juga rudal dengan target seluruh Israel. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudalnya melalui operasi True Promise 4. Iran mengklaim sejumlah target berhasil dihantam menggunakan rudal generasi lanjutan termasuk rudal Emad, rudal Gadar, serta rudal Hebar. Iran menanggapi serangan Amerika dan Israel dengan menargetkan Israel dan aset-aset Amerika di kawasan Teluk.
Sementara rentetan serangan rudal Iran tertangkap kamera di Tel Aviv berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Israel mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat serangan rudal Iran karena berhasil diadang Iron Dome. Sirine terus meraung seiring dengan gelombang serangan rudal Iran memaksa warga Israel berlindung di bunker-bunker di Tel Aviv. Israel dan Iran saling bertukar serangan rudal dan roket yang melibatkan negara lain di kawasan Teluk. Jenazah 6 tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang tewas dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dipulangkan ke Amerika Serikat. Presiden Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, para pejabat militer dan juga keluarga para prajurit berkumpul di pangkalan udara Dover. Para prajurit tersebut bertugas di Komando Dukungan Logistik ke-103 yang berbasis di Iowa. Mereka tewas pada tanggal 1 Maret ketika sebuah drone kamikaze Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan juga Israel meluncurkan invasi militer terhadap Iran pada 28 Februari. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran pembicaraan nuklir baru-baru ini antara pejabat Iran dan Amerika di Muscat dan juga di Jenewa. Pemirsa, Iran lancarkan serangan ke Dubai Tower dan 1 orang dilaporkan tewas. Video menunjukkan asap mengepul dari sebuah menara di Dubai setelah Iran mengirimkan rudal. Pihak berwenang mengatakan bahwa meskipun rudal berhasil dicegat, namun puing-puing berjatuhan dan juga merusak bangunan hingga mobil yang melintas. Adapun 1 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Sementara api juga melahap gedung pencakar langit di Kuwait. Markas besar lembaga publik untuk jaminan sosial Kuwait terbakar setelah dihantam oleh serangan udara Iran. Sebuah pesawat tanpa awak juga menyerang kawasan pemukiman di negara Bahrain. Serangan tersebut terekam oleh warga yang memperlihatkan jatuhnya pesawat tanpa awak tepat berada di belakang apartemen. Terdengar jelas suara pesawat tanpa awak di langit Bahrain diakhiri dengan bunyi dentuman keras hingga menimbulkan api dan kepulan asap tebal. Akibat serangan tersebut, kebakaran besar terekam menyelimuti pemukiman di tengah kota Bahrain. Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta maaf atas serangan terhadap negara-negara tetangga dalam pidato direkam dan juga disiarkan di televisi pemerintah. Pemerintah ataupun permintaan maaf Presiden Iran tidak lama setelah sebuah serangan di atas Doha, sementara serangan terhadap negara-negara terus berlanjut. قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن. بهتره که بازیچه. Pemirsa, perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah berlangsung 1 pekan. Dan saat ini serangan masih berlangsung, telah memakan ribuan korban jiwa dan belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Sepekan telah berlalu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran Sabtu 28 Februari 2026. Hingga Jumat 6 Maret 2026, sedikitnya 1.332 jiwa dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran.
Komando Pusat Militer Amerika Serikat mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 3.000 target di Iran dan menghancurkan 43 kapal perang Iran sejak 28 Februari. Selain korban jiwa, ribuan warga Iran lainnya juga mengalami luka-luka dalam konflik ini. Pihak Iran mengklaim Amerika Serikat dan Israel sengaja menargetkan infrastruktur sipil. Sementara Iran menargetkan situs militer bukan warga sipil. Namun Amerika Serikat dan Israel mengatakan yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei terbunuh pada hari pertama perang, Amerika Serikat menuntut agar Iran menyerah tanpa syarat. Selain itu, untuk mengakhiri konflik, Amerika Serikat juga menuntut turut serta dalam pemilihan pengganti Khamenei sehingga dapat memastikan pimpinan tertinggi Iran yang anyar dapat diterima. Kini sejumlah negara termasuk Indonesia telah berkomitmen membantu upaya mediasi Amerika Serikat dan Iran. Ini menjadi salah satu sinyal pertama dari setiap inisiatif diplomatik untuk mengakhiri konflik. Sementara itu, di Yordania, perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran membuat keamanan diperketat. Bahkan alarm kewaspadaan bisa berbunyi hingga 3 kali dalam sehari. Dan berikut keterangan dari Duta Besar Indonesia untuk Yordania. Umumnya relatif stabil dan aman, situasi masih terkendali. Meskipun dari waktu ke waktu sirena kewaspadaan berbunyi dalam sehari bisa 3-5 kali, tapi aktivitasnya juga masih relatif normal. Sekolah masih dibuka untuk pembelajaran dan kondisinya, jadi bisa dikatakan kondisinya masih bisa dikatakan relatif normal walaupun tingkat kewaspadaannya tetap tinggi. Pemerintah Yordania meningkatkan pengamanannya. Pertama tadi yang saya sampaikan secara berkala bila ada serangan ataupun pelintasan misil atau drone itu dilakukan sirine. Kedua juga dari beberapa waktu ke waktu kita juga mendengar pesawat tempurnya Yordania di udara untuk menjaga wilayah udaranya. Ketiga, itu pihak keamanan seperti polisi di beberapa tempat melakukan penjagaan terutama di objek-objek vital. Pemirsa, warga Amerika Serikat terus menyuarakan kecaman terhadap Presiden Donald Trump. Mereka menyebut operasi militer Trump merupakan pengalihan isu dalam negeri yang sedang menjadi perhatian publik. Ratusan demonstran berpawai melalui jalan-jalan kota New York dengan membawa bendera dan plakat hentikan perang Israel ke Iran di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah. Ratusan demonstran berkumpul di tengah kota mengecam serangan IS Israel terhadap Iran dan menyuarakan diakhirinya agresi tersebut. Di Los Angeles, puluhan demonstran berkumpul di balai kota menentang konflik yang meningkat setelah pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Mereka menegaskan bahwa perang tidak menguntungkan warga Amerika. Seorang demonstran berpendapat bahwa tindakan Trump hanyalah untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus Epstein Files. I don't think Trump thinks at all, first off, but right now it's a little bit deeper than this. He's trying to distract us from the Epstein file. Eskalasi unjuk rasa diprediksi terus meningkat jika AS Israel tidak menghentikan operasi militernya. Di Washington DC, ratusan orang kembali mengecam serangan AS Israel dan menyuarakan diakhirinya agresi tersebut. Dalam unjuk rasa ini, sekelompok Yahudi Ortodoks mengutuk serangan Zionis Israel terhadap Iran. Seorang pengunjuk rasa mengatakan bahwa Iran berbeda dengan Venezuela. Iran akan lebih resisten dari pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan mereka. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran kemungkinan hanya akan berakhir jika Teheran tidak lagi memiliki militer atau kepemimpinan yang tersisa. Bahkan Trump menegaskan saat ini tidak tertarik untuk melakukan negosiasi dengan Iran.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir pekan lalu menyatakan perang melawan Iran kemungkinan akan hanya berakhir jika negara tersebut tidak lagi memiliki militer yang berfungsi atau kepemimpinan yang tersisa. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan saat ini tidak tertarik melakukan negosiasi dengan Iran. Ia bahkan menyebut kampanye serangan udara yang berlangsung dapat membuat perundingan menjadi tidak relevan apabila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan militernya dihancurkan. Unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer and there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika konflik antara Israel dan Iran memasuki pekan kedua dengan kedua pihak saling melancarkan serangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Namun, Pezeshkian menolak tuntutan Trump agar Iran menyerah tanpa syarat. Ia mengatakan Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara sekitar, kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Pemirsa, Amerika Serikat mulai merasakan dampak perang antara negaranya dengan Iran. Terganggunya pasokan energi global memicu lonjakan harga BBM di negara Paman Sam, bahkan hingga $7 per galon. Warga di sejumlah negara bagian Amerika Serikat mengeluhkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Harga bensin di beberapa negara bagian bahkan menyentuh $7 Amerika Serikat per galon atau Rp119.000. Antrian panjang kendaraan di SPBU kini menjadi pemandangan sehari-hari negara bagian California, Amerika Serikat. Mirip di Indonesia, warga Amerika rela antri berjam-jam untuk mengisi BBM yang lebih murah. Ini pun merupakan dampak perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang mengakibatkan terganggunya pasokan energi global. Pemirsa, 3 WNI anak buah kapal Tugboat Musafah II yang hilang di Selat Hormuz telah dilaporkan meledak dan juga tenggelam. Salah satunya adalah kapten kapal berasal dari Luwu, Sulawesi Selatan. Keluarga hingga kini menantikan kabar keberadaannya. Kapten Miswar Maturusi, warga desa Patedong, Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, hingga kini belum diketahui kabarnya. Kapten Miswar Maturusi memimpin kapal Tugboat Musafah II yang dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. Miswar bekerja di dunia pelayaran lebih dari 20 tahun. Komunikasi terakhir keluarga dengan Miswar terjadi pada Rabu lalu, sempat berbicara dengan istrinya dan menyampaikan rencana pelayaran. Sehari setelahnya, Miswar masih sempat membuka pesan dari anaknya namun tidak membalas sebelum akhirnya hilang kontak. Sebelumnya kan disampaikan bahwa beberapa kali itu memang kapalnya itu kan kayak di sistem GPS-nya kayak error begitu. Error, terus sempat disampaikan bahwa ada katanya kayak dia semacam sesuatu dia lihat, giliran minta dipandu, ternyata tidak ada. Informasi hilangnya kapal pertama kali diterima keluarga Jumat pagi dari rekan korban. Keluarga berharap Kapten Miswar segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Moengkang mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi untuk mencari ABK yang hilang. Sementara sejumlah korban selamat dirawat di rumah sakit. WNI ABK berada di kapal Musafah II dan 1 WNI teknisi sedang berada di kapal kontainer Safin Prestige. Status para WNI yaitu 1 WNI ABK mendapat perawatan luka bakar dan sedang berada di Rumah Sakit Kota Kazab, Oman, dan 1 WNI teknisi yang selamat telah berada di Kota Abu Dhabi, sementara 3 WNI ABK masih terus diupayakan pencarian oleh otoritas setempat.
Saat ini perwakilan RI di PEA dan Oman secara intensif berkoordinasi dengan otoritas tempat dan perusahaan kapal untuk proses pencarian 3 awak WNI yang hilang dan memastikan perawatan WNI ABK yang selamat serta terus menyampaikan perkembangan penanganan kepada pihak keluarga di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan secara bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dengan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan. Dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya, termasuk asesmen dari KBRI Tehran sebagai kantor perwakilan PEMRI yang memiliki kemampuan untuk memberikan asesmen yang paling lengkap. KBRI Tehran juga akan terus melakukan engagement dan outreach dengan para WNI yang masih ada di wilayah Tehran, baik WNI yang tinggal menetap di sana maupun WNI yang kebetulan sedang berada di wilayah Iran saat ini. KBRI akan terus beroperasi memberikan bantuan keperluan kepada seluruh WNI yang masih berada di Iran. Rekan-rekan media, kami menyadari keingintahuan publik mengenai detail dan perkembangan seluruh proses evakuasi bertahap ini, namun juga diharapkan publik dapat memahami bahwa terdapat hal-hal di lapangan yang masih perlu banyak disesuaikan mengingat situasi di lapangan yang sangat dinamis. Oleh karena itu, akan sangat dihargai apabila masyarakat juga dapat terus memantau berbagai update informasi resmi yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri dan juga memberikan ruang gerak bagi seluruh tim yang terlibat untuk menjalankan tugasnya, termasuk tim KBRI Tehran sebagai penjuru utama dalam proses. Informasi lainnya pemirsa, jemaah umroh asal Yogyakarta dan juga Solo tertahan di Jeddah, Arab Saudi imbas dari konflik di Timur Tengah. Jemaah yang seharusnya pulang pada Senin 2 Maret terpaksa menunggu keberangkatan selanjutnya. Mereka lain juga semuanya pending dan dialihkan di hotel transit Jeddah. Inilah video salah seorang jemaah umroh asal Yogyakarta yang menginformasikan bahwa para jemaah tertahan di Jeddah, Arab Saudi. Mereka turut terdampak konflik Timur Tengah yang makin memanas. Rombongan jemaah asal Jogja dan Solo ini seharusnya terbang pada Senin 2 Maret dini hari waktu setempat. Namun penerbangan mengalami penundaan hingga akhirnya dibatalkan dan para jemaah dipindahkan ke hotel. Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh DIY mengaku telah koordinasi dengan berbagai pihak di Arab Saudi demi keselamatan jemaah umroh asal Indonesia. Informasi bahwa ada jemaah kita yang tertunda penerbangannya karena ada eskalasi ini, cancel dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada tim yang mendampingi, sehingga insya Allah kantor urusan haji ini nanti akan memberikan pendampingan terkait dengan kesulitan-kesulitan dan mencari solusi terkait dengan jemaah yang mengalami kesulitan yang ada di sana. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, sebanyak 58.000 jemaah tertahan di Jeddah. Meski demikian, Kementerian Haji dan Umroh menjamin keselamatan jemaah asal tanah air. Dari Yogyakarta, Galih Wisma iNews melaporkan. Pemirsa, imbas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Adapun salah satunya adalah dengan tidak memberangkatkan jemaah jika situasi tidak memungkinkan.
Imbas meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Salah satu skenario yang perlu dipersiapkan adalah terkait kemungkinan tidak memberangkatkan jamaah jika situasi keamanan tidak memungkinkan. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji. Karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama itu mungkin agak berat. Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat. Jika memang diberangkatkan, Komisi 8 DPR meminta pemerintah menyiapkan alternatif rute penerbangan untuk keberangkatan atau kepulangan jemaah haji 2026. Tidak mungkin juga jamaah berlama-lama. Harus ada alternatif, umpamanya mungkinkah penerbangan dibelokkan dari Afrika, diterbang dari Jeddah menuju Nairobi, kemudian arah pokoknya arah Afrika, baru melewati lautan lepas, tidak di pinggir-pinggir kepulauan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario tersebut termasuk maskapai penerbangan serta penyedia layanan haji lainnya. Namun jika terpaksa tidak diberangkatkan, pemerintah perlu memastikan dana yang sudah dibayarkan untuk layanan jemaah tidak hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, buntut konflik antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran, Panglima TNI perintahkan siaga 1 sebagai langkah antisipasi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan jajarannya untuk siaga tingkat 1 sebagai langkah antisipasi perkembangan situasi di dalam negeri. 7 perintah tersebut adalah menyiagakan personil dan juga alutsista serta patroli, melakukan pengamatan udara selama 24 jam penuh. Bais TNI mendata dan juga memetakan kondisi WNI di daerah konflik. Kemudian meningkatkan patroli objek vital, mendeteksi dini potensi gangguan keamanan. Kemudian melakukan kesiapsiagaan di tiap kesatuan dan segera melaporkan ke Panglima TNI perkembangan situasi yang terjadi di dalam negeri. Sementara itu, pemirsa, Mabes TNI merespon soal status siaga 1. Kapuspen TNI mengatakan jika TNI memiliki tugas utama melindungi negara dan juga masyarakat dari ancaman negara asing. Kapuspen TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyebut bahwa TNI siap siaga mengantisipasi perkembangan lingkungan internasional, regional maupun nasional. Upaya TNI perkuat pertahanan negara adalah memeriksa kesiapan dari pasukan. Pemirsa, hingga saat ini jumlah korban tewas akibat longsor di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat berjumlah 4 orang. Tim SAR masih berupaya untuk mencari 5 korban lainnya yang masih tertimbun sampah. Petugas gabungan dari TNI dan juga Polri beserta Basarnas serta relawan kemanusiaan berhasil mengevakuasi korban tewas tertimbun longsor sampah di TPST Bantar Gebang pada Minggu malam. Korban pun merupakan seorang supir truk, ditemukan sudah tidak bernyawa usai kendaraan tertimbun longsor sampah. Petugas melakukan pengerukan secara manual di tumpukan sampah dan juga korban akhirnya ditemukan di kedalaman 3 meter. Selanjutnya jenazah dilarikan ke RSUD Kota Bekasi. Dan hingga Minggu malam total korban longsor gunungan sampah TPST Bantar Gebang berjumlah 4 orang. Sementara itu tim SAR meneruskan pencarian 5 korban yang diduga masih tertimbun longsoran sampah. Dari laporan warga, korban berjumlah 13 orang, antara lain adalah 4 orang korban selamat, 4 orang korban tewas, dan 5 masih dicari. Sejumlah kendara dihadapi oleh tim SAR dalam upaya evakuasi korban, diantaranya adalah tumpukan sampah yang tinggi, gas beracun, serta cuaca ekstrim. Untuk update pagi hari ini, total itu ada 13, 4 orang sudah ditemukan selamat, kemudian 4 orang ditemukan meninggal dunia,
sisanya ada 5 orang. Sesuai dengan laporan yang masuk dari teman-teman dari kepolisian bahwa ada pengaduan keluarganya belum kembali. Itu ada 5 orang. Di antaranya ada 2 supir truk dan 3 pemulung. Kendalanya apa Pak dalam melakukan proses evakuasi? Untuk kendala yang pasti pertama kita lihat sama-sama bahwa di sini tumpukan sampahnya sangat tinggi, kemudian terkait dengan kandungan gas karena ini sampah, jadi itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan tentunya. Dan yang terakhir adalah kaitannya semoga cuacanya. Armada banyak yang Sebelumnya pada Minggu siang diduga akibat over kapasitas dan juga hujan deras tempat pembangunan akhir batar gerbang longsor dan juga tertimbun, saudara-saudara. hasil itu pun menimbun armada truk sampah yang tengah mengantri untuk membuang muatan. Alhamdulillah dia 3 masih truk bisa sampah mendorong tertimbun sampah, dan jadi dia nggak terperosok tertimbun. aliran kali ada Tapi yang sumber masih Bat. banyak di sana. banyak Bang. Banyak kok tadi parkir di sini tuh. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini longsor di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, kita sudah bergabung dengan Kea Della Rosa dan juga juru kamera Pandu Priyoaji. Baik, selamat siang Kea. Apakah masih ada korban yang tertimbun longsor sampah dan bagaimana penanganan gunungan sampah yang sudah over kapasitas? Silakan. Selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk saat ini proses evakuasi dan juga proses pencarian korban masih terus berlanjut. Untuk korban meninggal dunia masih 4 orang hingga saat ini dan masih ada proses pencarian warga yang dikabarkan hilang, yakni terdapat 5 warga yang hilang. Dan hingga hari ini sejumlah ekskavator ataupun alat berat masih terus dikerahkan yang sebanyak 15 jumlah alat berat di belakang saya masih terus bekerja untuk mencari korban hilang dan juga untuk mengangkat kembali sampah-sampah yang telah jatuh longsor, sebab sampah yang jatuh longsor ini juga mengenai jalan di tempat saya berdiri saat ini, yaitu Jalan TPA, yang dimana Jalan TPA ini merupakan salah satu akses mobilitas warga yang berada di Bantar Gebang untuk setiap harinya berpergian. Dan tentunya sampah yang berada di belakang saya ini juga masih terus untuk diangkat karena memang sampah-sampah ini juga mengganggu akses jalan yang tadi saya informasikan. Lalu juga untuk petugas yang bertugas hari ini sebanyak lebih dari 300 satuan tugas datang untuk mencari korban, yang dimana Basarnas, SAR, pihak kepolisian hingga Damkar masih terus melakukan evakuasi. Dan informasi terkini yang kami dapatkan juga dari pihak Basarnas sebelumnya untuk jumlah korban sebanyak 10 orang. Namun hari ini bertambah, yakni menjadi 13 orang, dan 3 orang diantaranya ialah merupakan laporan dari paguyuban petugas kebersihan ataupun paguyuban pemulung yang berada di Bantar Gebang dan juga komunitas supir truk sampah yang akhirnya melapor ke pihak Basarnas terkait rekan-rekan ataupun saudara mereka yang hilang. Dan dikabarkan dari pihak Basarnas ini sendiri juga mengatakan bahwa adanya potensi penambahan jumlah korban, mengingat di tempat saya berdiri saat ini, yaitu zona 4 Bantar Gebang, merupakan tempat yang begitu banyaknya petugas kebersihan ataupun pemulung yang bekerja di sini. Dan di tempat saya berdiri saat ini juga ada satu warung yang dimana tempat berkumpul para pemulung dan juga para supir truk, yang ternyata warung ini juga tertimpa timbunan gunung sampah akibat dari longsor. Dan diketahui dari petugas yang bertugas saat saya berdialog tadi, ternyata bahwa adanya cuaca buruk, yakni hujan dengan intensitas tinggi pada hari Minggu kemarin mengakibatkan adanya longsor hari Minggu siang, maksud kami hujan pada hari Sabtu yang menyebabkan longsor hari Minggu siang. Dan tentunya ini merupakan salah satu panggilan untuk pemerintah agar dapat berupaya memberikan langkah konkret terkait penanggulangan sampah, dikarenakan Bantar Gebang ini sendiri sudah over kapasitas sejak tahun 2008. Kembali ke studio, Nata. Baik, terima kasih Kia atas laporannya dari TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, longsornya gunungan sampah menjadi sorotan tajam pemerintah. Bahkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengutus Menteri Lingkungan Hidup Hanifi Faisal Nurrafiq ke lokasi. Hanifi Faisal mengatakan akan mengevaluasi karena keberadaan TPST sudah tidak layak lantaran sudah tua hampir 30 tahun. Undang-Undang 18/2008
bahwa kita diminta melakukan penanganan timnya sesuai norma. Normanya di Undang-Undang 18 2008 adalah tidak boleh ada open damping 5 tahun sejak undang-undang itu. Namun demikian TPA ini masih open damping. Jadi open damping ini sejak tahun 1989 sampai hari ini, artinya paling tidak umurnya paling singkat 37 tahun. Jadi dengan kapasitas itu tentu sampah yang ditimbulkan mungkin hitungan kita lebih dari 80 juta ton. TPST Bantar Gebang ini kan milik pemerintah DKJ. Tentu pemerintah DKJ harus bertanggung jawab karena di dalam normanya pasal 40 kepada pengelola yang kemudian melanggar norma dan menyebabkan timbulnya korban jiwa, ini kepadanya dikenakan pasal 40 ayat 2, potensi dikenakannya yang menimbulkan korban jiwa yaitu dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun dan denda minimal 5 miliar, maksimal 10 miliar. Pemirsa, tanah longsor menghancurkan 6 rumah kontrakan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Tidak ada korban dalam insiden tanah longsor tersebut. Kamera pengawas merekam detik-detik 6 rumah kontrakan dan jalan warga di Kebon Baru, Tebet tiba-tiba longsor ke Kali Ciliwung. Saat kejadian, kondisi cuaca sedang hujan. Bagian jalan warga mengalami retakan beberapa hari sebelumnya. Insiden longsor yang merusak rumah warga di bantaran kali di Kebon Baru ini bukan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Bangunan rumah warga yang terdampak longsor diduga karena kontur tanah yang labil imbas curah hujan yang tinggi. Kemarin itu longsoran terjadi bukan karena normalisasi Ciliwung. Itu adalah tempat yang memang nantinya akan dinormalisasi. Jadi belum dilakukan pembebasan, masih dilakukan perhitungan. Nah, untuk warga yang seperti ini sekali lagi di Jakarta ini tentunya pemerintah DKI Jakarta akan turun tangan untuk itu. Saat ini lokasi longsor masih dalam proses perhitungan ganti rugi sebelum lahan dibebaskan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, pembangunan turap beton di kawasan Kembangan Utara, Jakarta Barat belum mampu menahan luapan air saat hujan deras mengguyur Jakarta. Akibatnya aliran air dari Kali Angke masuk ke lingkungan perumahan warga. Dan berikut liputan rekan Indira Utomo. Dengan intensitas tinggi yang melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Sabtu malam mengakibatkan debit air mulai meningkat. Salah satunya di aliran Kali Angke yang menyebabkan air mulai masuk ke pemukiman warga, tepatnya di perumahan Taman Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Genangan air memang terlihat merendam perumahan warga dengan ketinggian sekitar 40 cm pada hari Minggu kemarin dan untuk hari ini berangsur menurun dengan ketinggian 15 hingga 20 cm. Dan tepat di belakang saya saat ini merupakan turap beton yang sedang dilakukan pembangunan sejak Februari yang lalu. Yang mana proses pembangunan ini menyebabkan aliran air dari Kali Angke masuk melalui sela-sela turap beton ini. Dan upaya yang dilakukan warga sekitar adalah dengan meletakkan tanah ke dalam karung. Namun nampaknya hal tersebut belum mampu menampung aliran air yang masuk ke dalam perumahan warga. Dan warga berharap dengan adanya pembangunan turap beton ini dapat segera diselesaikan supaya aliran air tidak kembali masuk ke dalam perumahan warga. Dari Jakarta, Indira Utomo, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi kembali mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Jakarta. Selain merendam jalan raya, banjir juga merendam pemukiman warga. Sebelumnya itu masih bisa dilewatin, ini udah benar-benar nggak bisa lewat. Tingginya curah hujan membuat sejumlah kawasan terendam banjir di Jakarta. Ketinggian banjir membuat permukaan air Kali Pesanggerahan sejajar dengan jalan raya. Sejumlah kendaraan berusaha menerobos banjir. Tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga merendam permukiman warga setinggi 1 meter. Warga berharap pemerintah mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi. Harapannya sih untuk pemerintah biar
kalinya dibersihin aja gitu. Jadi nggak ngeluap kayak gini. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di wilayah Jakarta Barat. Sejumlah kendaraan mogok akibat nekat menerobos banjir setinggi 60 cm. Banjir terparah terjadi di kawasan Jakarta Selatan dengan ketinggian banjir sekitar 70 sampai 170 cm. Kondisi ini mengganggu aktivitas warga. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Jakarta, setidaknya 148 RT dan 20 jalan utama terdampak banjir. Pemirsa, 6 kecamatan di kota dan juga Kabupaten Tangerang diterjang banjir dengan ketinggian air mencapai 4 meter. Bahkan bahkan banjir yang merendam ratusan rumah ini memakan korban jiwa. Dilanda banjir, ratusan warga Priok Damai, Priok Kota Tangerang mengungsi ke masjid. Namun masjid tempat mereka mengungsi pun tak luput dari genangan air. Banjir parah merendam permukiman warga sejak Minggu pagi. Ketinggian air mencapai lebih dari 4 meter, mengakibatkan hampir seluruh rumah warga terendam hingga ke atap rumah. Akibatnya, sebanyak 285 kepala keluarga atau sekitar 900 jiwa mengungsi. Banjir terjadi setelah tanggul di sekitar perumahan jebol, sehingga air dengan cepat masuk ke kawasan perumahan warga. Banjir juga menerjang perumahan Villa Tomang Baru Tangerang. Sebanyak 800 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Banjir disebabkan meluapnya sungai Cirarap setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Banjir kali ini memakan korban seorang remaja berusia 17 tahun yang tewas akibat tersetrum saat berupaya mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah. Pihak keluarga berupaya membawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Sebelumnya tercatat 6 kecamatan di kota Tangerang terdampak banjir, yakni Ciledug, Pinang, Karawaci, Batu Ceper, Neglasari, dan Kecamatan Priok. Tak hanya rumah, banjir juga merendam sebagian jalan protokol di kota Tangerang yang membuat para pengguna jalan harus mencari jalan alternatif. Pemerintah kota Tangerang telah menyiapkan sejumlah posko darurat dan kesehatan untuk warga terdampak. Hingga kini proses evakuasi warga terus dilakukan di wilayah terdampak banjir dan kebutuhan pokok di posko pengungsian juga terus disiagakan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang merendam ratusan rumah di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih belum surut. Banjir setinggi 1 meter lebih ini akibat luapan Sungai Citarum dan juga Sungai Cibeet setelah hujan deras terus-menerus di wilayah Hulu. Tak kunjung surut, banjir Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat bahkan semakin meluas. Ketinggian air bervariasi mulai dari 80 cm hingga lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga pun terganggu. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat dan posko darurat. Namun masih banyak warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga harta benda dan ternak milik mereka. Segini, Bu? Iya, selutut kalau saya. Iya. Ini air dari mana sih, Bu? Nggak tahu saya. Katanya sih dari Cibeet. Cibeet. Banjir telah merendam sedikitnya 453 rumah di 2 dusun. 1.256 jiwa terdampak. Warga berharap banjir segera surut agar bisa kembali beraktivitas normal. Selain itu, warga juga berharap bantuan logistik dan perhatian dari Pemda, mengingat banjir kerap terjadi di Karangligar. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, niat melerai tawuran saat sahur Kapolsek di Kendal, Kaliwungu justru menjadi korban pengeroyokan sejumlah pemuda. Dalam bentrokan ini, 2 pelaku berhasil ditangkap polisi. Suasana desa Kerajaan Kulon, Kaliwungu, Kendal berubah mencekam saat sejumlah pemuda terlibat aksi tawuran di tengah jalan. Mendapat laporan, petugas patroli dari Polsek Kaliwungu datang ke lokasi untuk membubarkan kerumunan. Namun situasi justru semakin memanas. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat sejumlah pemuda yang diduga dalam pengaruh minuman keras tidak terima dibubarkan. Mereka mendorong dan memukul petugas kepolisian.
Kapolsek Kaliwungu yang berada di lokasi juga menjadi sasaran amuk massa. Polisi pun langsung bertindak tegas dan pemuda yang terlibat pengeroyokan langsung ditangkap. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kaliwungu, sementara Kapolsek Kaliwungu dan seorang anggotanya sempat mendapatkan perawatan medis akibat luka di wajah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ramai di media sosial terkait dengan penetapan pemilik restoran Bibi Kelinci yang menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik dan juga ITE atas laporan pelanggannya yang dituding membawa kabur makanan, Minggu sore Barreskrim Polri akhirnya membuka ruang media bagi kedua pihak. Dari mediasi ini akhirnya kedua pihak sama-sama mencabut laporannya di kepolisian. Intinya aja Bang. Intinya kasih itu lumah lembut. Hah? Kasih itu lumah lembut. Kasus saling lapor antara pemilik restoran Bibi Kelinci dan pelanggannya Zendi Kusuma dan istrinya yang sempat menghebohkan jagat maya akhirnya menemukan titik damai. Hal ini terjadi setelah kedua pihak dipertemukan untuk mediasi di Gedung Barreskrim Polri Jakarta. Upaya perdamaian ini disepakati setelah kedua pihak sama-sama setuju untuk masing-masing mencabut laporan di kepolisian. Hasilnya saya mau tidur, akhirnya nggak jadi tersangka. Dah. Oh gitu, berarti udah damai? Saya mau bilang makasih. Dibicarakan sama lawyer kita aja. Saya mau bilang makasih sama Pak Habibur Rahman. Terbaik. Dikit aja. Ntar aja. Nanti ada waktunya kok. 4 pihak ini turut berhadir, kemudian melakukan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian perdamaian ini sudah kami sampaikan dan kemudian pada proses ini masing-masing sudah melakukan pencabutan dalam pelaporan di masing-masing para pelapornya. Aksi saling lapor antara pemilik restoran Bibi Kelinci dan pelanggannya terjadi pada September 2025 silam. Saat itu, Nabila O'Brien melaporkan pelanggannya ke Polsek Mampang atas kasus dugaan pencurian. Sementara pelanggannya Zendi Kusuma melaporkan Nabila ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan ITE. Karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan. Kasusnya pun viral di media sosial setelah Nabila curhat di media sosial usai ditetapkan menjadi tersangka karena mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restorannya. Saya diminta untuk Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Saya ungkapkan dan CCTV. Pemirsa, mulai 28 Maret 2026, anak di bawah 16 tahun dilarang memiliki akun media sosial. Aturan ini dibuat salah satunya untuk melindungi anak dari aksi kejahatan dan pornografi di ruang digital. Mengikuti sejumlah negara yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak, pemerintah melalui Komdigi menerbitkan aturan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan dituangkan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Setelah aturan diteken mulai 28 Maret 2026, akun media sosial milik anak di bawah 16 tahun akan dinonaktifkan. Adapun ke-8 platform yang tidak bisa diakses diantaranya YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, menyebut pembatasan akses media sosial bagi anak bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak saat berselancar di ruang digital. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Aturan membatasi anak menggunakan media sosial bukan kebijakan baru. Sebelumnya ada 9 negara yang telah menerapkannya. Dimulai dari Australia, lalu diikuti negara-negara lainnya termasuk Malaysia hingga Indonesia.
Kebijakan ini dirasa tepat, apalagi pada tahun 2025, pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 180 juta orang, atau 62,9%. Sementara itu, sebanyak 88,99% anak di bawah 16 tahun sudah aktif menggunakan media sosial. Selain untuk melindungi anak-anak dari bahaya perundungan di dunia digital, aturan ini juga dibuat untuk mengontrol anak dari berbagai konten berbahaya, termasuk konten pornografi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua menanggapi larangan anak yang di bawah 16 tahun untuk memiliki akun media sosial. Ada yang setuju, ada juga yang tidak. Sementara menurut pengamat keamanan cyber, pembatasan media sosial penting bagi masa depan anak. Mulai 28 Maret 2026, anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak bisa lagi memiliki akun media sosial. Kebijakan ini dibuat untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Beberapa orang tua menilai aturan ini sangat tepat dengan alasan agar anak dapat lebih fokus belajar, termasuk menjaga mereka dari kejahatan di ruang digital. Namun, tak sedikit yang menilai aturan ini justru kurang tepat. Sebagian orang tua menilai media sosial justru dapat membantu anak memiliki wawasan dan bisa membantu mereka berpikir lebih kreatif dan kritis. Saya itu justru baik ya Mbak ya, saya setuju banget dengan aturan itu. Jadi anak-anak 17 tahun ke bawah itu jadi tidak membahayakan ya. Jadi dengan itu orang tua jadi nggak khawatir dengan dunia luar gitu kan. Udah harus lebih punya ya biar kita ini anak-anak yang zaman sekarang ini biar lebih luas wawasannya. Sementara itu, menurut pengamat keamanan cyber, Alphonse Tanujaya, langkah pemerintah membatasi penggunaan media sosial, khususnya bagi anak dan remaja, sudah cukup tepat. Alphonse menilai kebijakan ini dapat menjaga generasi muda dari paparan buruk media sosial. Masalahnya apa? Masalahnya verifikasi usia perlu ada teknisnya, bagaimana caranya. Lalu ada larangan profiling, siapa yang mengawasi? Lalu ada aduan konten. Nah, hasil dilaporkan, ada ini nggak, ada rutin nggak dilaporkan dari ada kita masuk ke aduan konten. Lalu sanksinya, nah, apakah cukup bergigi nih, Komdigi? Itu yang perlu kita perhatikan. Pembatasan penggunaan media sosial bagi anak diatur dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Lewat aturan ini dibuat untuk melindungi anak dari kejahatan hingga masalah adiksi atau kecanduan di ruang digital. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindu Siang. Pemirsa, harga minyak mentah meroket 12% pada perdagangan Jumat 6 Maret dan imbasnya berlanjutnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam sepekan terakhir, harga minyak mentah mencatatkan kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19, di mana minyak WTI melesat 3,63% dan juga Brent naik 27%. Harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat melambung 12% pada perdagangan Jumat 6 Maret 2026 karena gangguan pasokan minyak global akibat meluasnya perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Harga minyak mentah West Texas Intermediate ditutup di level 90,90 US dollar per barrel, naik 12,21%. Sedangkan harga minyak mentah Brent ditutup pada level 92,69 dolar per barrel, naik 8,52%. Dalam satu pekan, harga minyak WTI melejit 35,63% dan Brent naik 27%. Kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19 pada musim semi 2020. Untuk hari kedua berturut-turut, harga minyak mentah Amerika Serikat naik lebih tinggi daripada harga Brent karena kilang-kilang di seluruh dunia merebut kembali minyak mentah alternatif untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh gangguan pasokan dari Timur Tengah.
Adapun harga minyak mulai melonjak tajam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran 2 pekan lalu yang mendorong Iran untuk menghentikan kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Konflik tersebut bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah penghasil energi utama di Timur Tengah yang berakibat mengganggu produksi dan memaksa penutupan kilang di pabrik gas alam cair. Sementara Senin pagi ini harga minyak dunia resmi menyentuh angka $100 Amerika Serikat per barel. Lonjakan ini menyusul eskalasi konflik bersenjata di Timur Tengah. Pasar energi global bereaksi cepat terhadap memanasnya perang di Timur Tengah. Harga minyak mentah jenis Brent kini melampaui level psikologis $100 Amerika Serikat per barel. Bahkan kenaikan drastis ini mengancam stok energi di berbagai negara. Pelaku pasar mengkhawatirkan gangguan distribusi minyak dari selat-selat strategis. Pemerintah dunia kini bersiap untuk menghadapi dampak inflasi yang hebat untuk sektor energi. Pemirsa, konflik di Timur Tengah dipastikan akan berdampak pada peta perdagangan internasional. Guna menghindari dampak berkepanjangan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan mengubah peta perdagangan internasional dengan membuka peluang besar baru bagi negara-negara lain. Salah satunya dengan merambah pasar ekspor baru di kawasan Asia Tenggara dan Afrika untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan negara-negara pemasok yang terdampak perang. Meskipun demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pemerintah masih mengkaji dampak perang terhadap komoditas ekspor tertentu, terutama yang bergantung pada bahan baku impor. Selain itu, pemerintah akan menggelar pertemuan dengan para eksportir untuk menggali lebih dalam terkait dengan kendala teknis yang dihadapi di lapangan, termasuk keluhan dari asosiasi logistik lonjakan biaya pengiriman hingga 100% akibat konflik. Sis geopolitik itu biasanya nanti akan merubah peta perdagangan. Nah, ketika global supply chain yang mengganggu, ini secara global kan pasti ada yang ekspornya terhambat, termasuk juga impornya terhambat. Jadi sebenarnya memang justru ada celah yang kosong ketika sebuah pasar di negara lain itu tidak disuplai oleh negara lain, ya pemasoknya selama ini berarti kan kosong. Nah, kita ingin memanfaatkan itu, ya wilayah-wilayah yang kosong, tapi kita juga harus jeli ya, mempertimbangkan kita survei benar apakah daerah itu memang tidak terkampanye. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama dengan sejumlah ekonom mendesak pemerintah segera evaluasi total dan ambil tindakan nyata guna meredam dampak perang Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel. Bahkan JK menekankan di tengah ketidakseimbangan fiskal, keberanian menentukan prioritas anggaran yang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat jauh lebih mendesak daripada program non-produktif. Konflik di Timur Tengah mengancam ekonomi nasional melalui lonjakan harga energi dan juga perlambatan ekspor global. Para ekonom memperingatkan terbatasnya ruang fiskal saat ini menuntut pemerintah segera melakukan perbaikan besar-besaran dengan mengalihkan anggaran ke sektor yang mampu meningkatkan penerimaan negara dan juga menjaga daya beli masyarakat. JK menegaskan meskipun pengadaan alutsista dan juga penguatan koperasi penting, namun pertumbuhan ekonomi harus menjadi prioritas utama pada hari ini. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan, pilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dan masyarakat, dan bagaimana menaikkan penerimaan, itu aja. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, airbag itu penting. Beli alutsista penting.
Koperasi penting, cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting, yang dapat, yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif, yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat. Pemirsa, MNC Sekuritas menggelar acara tahunan Investor Gathering dan juga Corporate Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia. Gelaran ini memberikan kesempatan bagi para investor untuk mengenal dan juga mengetahui lebih jauh secara fundamental serta proyek yang akan dikembangkan dari para emiten. MNC Sekuritas menggelar acara tahunan Investor Gathering and Corporate Forum 2026 dengan tema Capturing Early Opportunities in the Global Market Shift di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Beberapa emiten pun turut hadir pada rangkaian acara Investor Gathering and Corporate Forum 2026. Salah satunya Chief Financial Officer PT MNC Tourism Indonesia Tbk, Edi Yanto, yang memaparkan update market serta prospek bisnis emiten berkode saham KPIG. Edi Yanto pun mengapresiasi gelaran Investor Gathering dan Corporate Forum karena sangat bermanfaat untuk para investor dalam mengenal dan mengetahui lebih jauh fundamental serta proyek yang sedang dikembangkan emiten berkode saham KPIG ini. Kita inginnya investor retail khususnya ya lebih mengenal KPIG lah. Jadi fundamental KPIG sendiri, proyek-proyek KPIG sendiri yang akan kita laksanakan ke depannya. Beberapa proyek yang saat ini sedang dikembangkan PT MNC Tourism Indonesia Tbk, diantaranya kawasan ekonomi khusus MNC Lido City yang memiliki kawasan unggulan seperti Trump International Golf Club Lido. Selain itu, emiten berkode saham KPIG ini pun memiliki proyek resort terpadu di Bali, serta hotel premium di Jakarta seperti Park Hyatt Jakarta dan di Surabaya, Oakwood Hotel and Residence Surabaya. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga war tiket mudik gratis di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur pada Minggu dini hari. Mereka rela mengantri sejak malam hingga pagi demi mendapatkan nomor pendaftaran yang dibuka secara langsung. Ribuan warga berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur pada Minggu dini hari untuk mendaftar mudik gratis yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pendaftaran mudik gratis dengan moda transportasi bus ke sejumlah kabupaten kota dalam provinsi digelar secara offline di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Demi mendapatkan tiket mudik gratis, sejumlah warga mengaku rela mengantre sejak Sabtu malam hingga Minggu subuh. Akibat tingginya antusiasme warga mendaftar mudik gratis secara offline, banyak warga yang tak mendapatkan tiket karena kehabisan nomor pendaftaran. Ini peserta paling luar biasa nih. Nomor berapa ini? Tahun yang kemarin tuh nggak sampai 500, sampai 600, 700. Baru tahun ini melebihi kuota, luar biasa. Pada program mudik gratis Pemprov Jatim tahun ini, Dinas Perhubungan Jawa Timur melayani 17 trayek di 20 kabupaten kota di Jawa Timur untuk armada bus antar kota dalam provinsi dengan kuota 4.000 kursi. Kuota untuk kuota mudik gratis ini untuk AKDP itu ada 4.000. Jadi ada pendaftaran online dan offline. Untuk komposisinya untuk online itu 40%, sedangkan untuk offline itu 60%. Memang ada beberapa jurusan yang menjadi favorit untuk pemudik, mungkin di antaranya ke Ponorogo, ke Pacitan, ada yang ke Banyuwangi via Jember, itu banyak sekali. Terus kemudian yang ke arah Tulungagung, Trenggalek. Pemberangkatan mudik gratis moda transportasi bus dari Surabaya ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2026 mendatang oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari Surabaya, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran 2026, perbaikan di sejumlah titik ruas jalan tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terus dikebut. Perbaikan jalan ditargetkan selesai 10 hari sebelum Lebaran.
Perbaikan jalan ruas tol Palikanci dari arah Jakarta menuju Cirebon maupun sebaliknya terus dilakukan untuk persiapan jelang arus mudik lebaran tahun ini. Perbaikan jalan dilakukan mulai dari kilometer 190 tol Palikanci hingga kilometer 238 di perbatasan Cirebon dengan Brebes. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk melakukan pembongkaran dan pengecoran ulang permukaan jalan yang rusak. Pengerjaan perbaikan jalan tol Palikanci ini ditargetkan selesai pada 10 hari jelang Lebaran untuk kelancaran dan juga kenyamanan perjalanan mudik maupun balik bagi pengendara roda 4. Pemirsa, jelang masa angkutan Lebaran 2026 sebanyak 178.000 tiket sudah terjual di PT KAI Daop 2 Bandung. Wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur menjadi daerah favorit para pemudik untuk pulang ke kampung halaman. PT KAI Daop 2 Bandung telah menjual 178.000 tiket dari 345.000 tiket duduk yang disediakan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 2 Bandung menambah 4 rute perjalanan. Di antaranya adalah 2 perjalanan Bandung-Solo Balapan, Bandung-Kutorarjo, dan juga Bandung-Surabaya. Bagi calon penumpang yang ingin memesan tiket mudik Lebaran untuk membeli di gerai resmi PT KAI agar tidak tertipu oleh oknum-oknum yang menjual tiket palsu. Masa angkutan mudik Lebaran sendiri akan dimulai pada 11 Maret hingga 1 April mendatang. Tiket masih terus berlangsung dan kita berharap semua pengguna jasa kereta api bisa cepat-cepat untuk membeli tiket karena dikhawatirkan nanti menjelang mendekati area pasti tiket-tiket favoritnya sudah habis. Nah, oleh karena itu kita berharap mereka bisa segera melakukan pembelian tiket dan lakukan pembelian di channel-channel resmi yang ada. Jangan percaya dengan tawaran dari siapapun yang bisa menyediakan tiket. Sekitar 1.000 orang menghadiri acara buka puasa Ramadan bersama di Den Haag, Belanda. Kegiatan ini diikuti warga Suriah, para pengungsi, serta masyarakat lokal yang berkumpul untuk berbagi hidangan dan juga mempererat hubungan sosial. Sekitar 1.000 orang, termasuk warga Suriah dan anggota dari berbagai komunitas lainnya, berkumpul di Den Haag untuk menghadiri acara buka puasa bersama atau Iftar Ramadan. Kegiatan ini mempertemukan para pengungsi, warga lokal, serta perwakilan komunitas untuk berbuka puasa bersama selama bulan suci Ramadan. Wali Kota Den Haag turut menyampaikan sambutan kepada para peserta dengan menyoroti peran warga Suriah dalam masyarakat Belanda serta partisipasi mereka dalam kehidupan komunitas setempat. I'm the regional manager for Vluchtelingenwerk Nederland, that is the Dutch Refugee Council in the Hague region. And we support refugees that are admitted to the Netherlands in their integration into Dutch society. I'm really happy to be here. It's a fantastic place. السلام عليكم، اهلا وسهلا، معكم مؤمن النمر من منظمة زادن، امين السر في منظمة زادن. الان قمنا هذه الفعالية اليوم لكي نجمع شمل السوريين في الشتات ونقيم لهم دعوات، وهي ليست فقط مائدة طعام وإنما تجمع القلوب والمودة. أردنا من خلال هذا الجمع الكريم أن يستشعر الناس بقيمة رمضان وقيمة الأجواء الرمضانية وأن يعيدوا تراث رمضان الذي كانوا معتادين عليهم في بلادهم. وبكل الأحوال شارك معنا كثير من المنظمات والمؤسسات في هذا الحدث. نشكر جميع من شارك معنا. Sejumlah pembicara lainnya juga menekankan pentingnya integrasi, kerjasama antara komunitas, serta kontribusi yang diberikan para pengungsi bagi masyarakat. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik dan perwakilan komunitas setempat. Pemirsa, usai bagi takjil, seorang ibu kader PKK Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat tewas ditabrak mobil. Korban yang mengendarai motor sempat terseret mobil sejauh 10 meter. Ida Nuryanti, 58 tahun, kader PKK Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, ditabrak mobil pickup saat korban mengendarai sepeda motor di Jalan Kamal Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Korban tewas seketika mengalami luka parah di bagian kepala. Diketahui korban hendak pulang usai membagi-bagi takjil kepada warga dan pengendara sepeda motor. Namun naas sebuah mobil pickup hendak masuk ke gudang dan seketika menabrak korban. Sopir mobil diduga panik tak menginjak rem melainkan pedal gas.
Akibatnya korban sempat terseret 10 meter dan laju mobil terhenti usai menabrak tembok hingga roboh. Si ibu itu kan habis bagiin takjil. Nah, udah selesai, setelah balik ke kelurahan dia mau pulang. Mobil dari arah Menceng mau belok karena itu kan gudang dia tuh yang pintu biru itu. Panik atau gimana? Kira keseret sama itu mobil sampai kebentur di trotoar. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk diotopsi dan kedua kendaraan dari kedua belah pihak diamankan ke kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat siang pemirsa. Aktivitas siang di kawasan Tamrin Patung Kuda ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat untuk kendaraan dari arah Harmoni yang akan mengarah ke arah Sudirman. Begitupun dengan kendaraan dari arah Sudirman yang akan Harmoni hingga siang ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, di mana laju kecepatan kendaraannya dapat dipacu dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian memang Nata Arman untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Gambir melalui Jalan Medan Merdeka Barat hingga saat ini ditutup sementara. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat pada kawasan Gambir, yaitu dari Aliansi Buruh Aliansi Wanita saat ini sedang menyampaikan aksi penyampaian pendapat, sehingga untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Gambir melalui Jalan Medan Merdeka Selatan ini ditutup sementara. Hal ini menurut informasi yang kami dapat akan berlangsung hingga pukul 13.00. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian bagi Anda yang akan melakukan aktivitas ke arah Gambir, kami sarankan untuk dapat menggunakan alternatif lain. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar pada kawasan tempat penyampaian pendapat di kawasan Gambir ini. Kemudian juga kami juga mengharapkan pada aksi ini juga dapat berjalan dengan damai, sehingga apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman buruh wanita dapat tersampaikan dengan baik dan juga menjadi catatan bagi pihak pemerintah. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Gambir yang akan mengarah ke arah Harmoni dan juga Tamrin sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan ini hanya terjadi pada pertemuan arus kendaraan dari arah Harmoni, Tamrin dan juga kendaraan dari Gambir. Selepasnya lalu lintas roda terus berputar dengan kecepatan kendaraan 30 sampai 35 km per jam. Kemudian kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah yang akan melakukan perjalanan mudik. Tentunya Korlantas Polri sudah menyiapkan beberapa skema rekayasa lalu lintas. Hal ini untuk menyambut pengamanan arus lalu lintas pada pelaksanaan libur Idul Fitri, yaitu skema rekayasa kontraflow dan juga one way, baik itu one way sepenggal maupun one way nasional. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Nata Arman di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Iran resmi memiliki pemimpin baru, Mojtaba Khamenei, yang dipilih melalui pemungutan suara oleh Majelis Ahli. Mojtaba sendiri merupakan anak dari Ayatullah Ali Khamenei. Warga di Teheran, Iran meneriakkan slogan dukungan kepada pemimpin baru Iran, Mojtaba Khamenei.
Mojtaba resmi menjadi pemimpin baru Iran menggantikan Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba menjadi pemimpin tertinggi ketiga Republik Islam Iran melalui pemungutan suara yang disebut sebagai keputusan konklusif. Mojtaba sendiri merupakan anak atau putra kedua dari Ali Khamenei. Massa yang berkumpul juga ikut mengibarkan bendera Iran sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap pemimpin baru Iran. Massa juga berkumpul sekaligus untuk mengecam Amerika Serikat dan Israel.